Jadi saudara Haikal, coba Anda ceritakan tentang diri Anda. Terima kasih kepada Bapak yang sudah luangkan waktu kepada saya dapat melakukan interview pada hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Haikal Qadar Syahli. Tempat tanggal lahir saya Kuala Simpang, 7 Maret 2003. Alamat saya Dusun Korpri, Desa Garut, Kecamatan Duri Imara, Kabupaten Aceh Besar. Alhamdulillah saya sudah menjadi lulusan S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Ya, terima kasih sudah memperkenalkan diri ya, saudara Muhammad Haikal Qadar Syahli. Baiklah, jadi menurut Anda apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Baik, tentang yang saya ketahui tentang perusahaan tersebut, bahwasanya Kejaksaan Tinggi Aceh bergerak di bidang Kemenkumham yang pastinya Pak. Jadi setelah saya banyak mempelajari tentang Kejaksaan Tinggi Aceh, tidak hanya untuk di Kemenkumham saja Pak, tidak bersangkutan dengan hal-hal politik maupun lainnya. Tapi saya tertarik dengan Kejaksaan Tinggi ini Aceh ini Pak, untuk bergerakan di bidang kooperasinya Pak, bagi kooperasi ataupun SDM-nya Pak di situ. Jadi dengan saya ada bakat dan kelulusan juga di S1 Ekonomi Syariah, dengan bakat-bakat saya pun dalam bidang-bidang videografi atau fotografi, maka saya ingin membantu Kejaksaan Tinggi Aceh ini tidak hanya bergerak di sektor itu, namun dalam sektor lainnya tetap bergerak dengan stabil. Hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mengapa Anda melamar di perusahaan ini? Saya tertarik dengan Kejaksaan Tinggi Aceh ini Pak, karena saya ingin mempelajari gimana keadaan hukum itu Pak di sana. Tidak hanya hukum, tapi bidang birunya juga Pak. Bagaimana dengan saya berpendidikan S1 Ekonomi Syariah, saya ingin melihat juga Pak, bagaimana dalam Kejaksaan Tinggi Aceh itu beroperasi dari sektor keuangannya Pak. Jadi tidak hanya sektor keuangan, namun dalam sektor videografi ataupun fotografi yang mungkin saya kembangkan di sini Pak nantinya. Nah, terus kalau misalkan Anda menghadapi masalah dalam pekerjaan tuh gimana cara Anda mengatasinya? Dalam permasalahan yang ada yang mungkin yang bisa saya hadapi nantinya Pak, dengan saya feedback, alhamdulillah saya ada feedback organisasi Pak. Jadi setiap organisasi itu maupun perusahaan dimanapun, dan insya Allah saya terima dari Kejaksaan Tinggi Aceh, bagaimana saya menyelesaikan masalah dengan itu, baiknya Pak kita sama-sama mengkonfirmasi dulu. Kita duduk-duduk bersama, membahas semua masalah itu dengan terbuka. Kenapa? Karena Pak, dengan kita membahas satu masalah ini secara tertutup namun tidak jujur, maka masalah itu dia tidak akan selesai. Namun kalau kita menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, terbuka, jadi masalah itu bakal ada saran dan saran untuk menyelesaikan semua itu masalah Pak. Mungkin hanya itu yang mungkin saya sampaikan. Nah, kalau misalkan nanti Anda diterima, berapa lama Anda akan bekerja untuk perusahaan ini? Jika saya lulus di Kejaksaan Tinggi Aceh ini Pak, saya tidak meminta waktu saya berapa lama bekerja Pak. Namun saya meminta kepada Bapak bagaimana potensi saya dalam peran saya di Kejaksaan Tinggi Aceh ini, dapatkah dipertahankan atau tidak Pak. Jadi masalah jabatan itu Bapak sendiri yang tentukan, dan saya sebelum pun sudah terima Pak, saya kan pastinya otomatis saya ada magang begitu Pak. Ada sebagai kayak orang-orang magang nih Pak posisinya. Namun secara orang magang itu sebagai beradaptasi dengan lingkungannya Pak. Jadi untuk masa jabatan itu bukan hak saya, namun itu hak Bapak sendiri yang menentukan. Selanjutnya tentang pekerjaan, mungkin insya Allah saya akan otomatis mengikuti arahan dari
pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh tersebut. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Haikal Qadarwis Ali sudah meluangkan waktu untuk interview pada hari ini. Untuk hasil dari wawancara kami nanti akan diberitahukan kembali kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah meluangkan waktu Bapak kepada saya. Saya juga meminta maaf jika ada kekurangan dalam mengikuti interview hari ini, Pak. Mungkin hanya ini yang dapat saya lampirkan kepada Bapak. Sekian, Pak. Baik, Saudara Muhammad Khairi Lutfi, selamat datang di PT BFI Finance Indonesia. Sebelum itu kita mengadakan wawancara, namun ada pertanyaan yang saya ingin simpulkan kepada Anda. Jadi yang pertama itu ada, coba Anda ceritakan tentang diri Anda. Baiklah, terima kasih untuk waktunya Bapak Haikal Qadarwis Ali sudah memberikan waktunya untuk saya interview pada hari ini. Nah, sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah M. Khairi Lutfi. Saya merupakan lulusan S1 Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Untuk identitas saya lahir di Bekasi Timur pada tanggal 28 April 2003. Namun saat ini saya berdomisili di Banda Aceh, tepatnya di Kampung Belancut, Kecamatan Lumbata. Saat ini saya juga masih tinggal bersama kedua orang tua saya. Yang kedua ada, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Nah, untuk perusahaan ini sendiri, jadi PT BFI Finance Indonesia ini dia merupakan perusahaan yang melakukan pembiayaan. Nah, jadi perusahaan ini melakukan pembiayaan, misalkan ada beberapa di antaranya yaitu BPKB mobil, BPKB motor, terus dia juga ada pembiayaan syariahnya, terus dia juga ada penjaminan tanpa penjaminan 0% istilahnya. Nah, untuk itu PT perusahaan ini sendiri yang saya ketahui dia juga udah memiliki 200 kantor cabang lah istilahnya, dan juga memiliki lebih dari 34 gerai dari 37 provinsi di seluruh Indonesia. Mereka juga udah punya lebih dari 10.000 karyawan. PT BFI Finance Indonesia ini juga merupakan perusahaan pertama yang mendaftarkan dirinya ke Bursa Efek Indonesia. Apa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Nah, alasan saya sendiri untuk bekerja melamar di perusahaan ini karena saya cukup tertarik dengan profil perusahaan ini. Perusahaan ini sudah mengukir banyak sejarah di masa lalu dan juga memiliki prestasi-prestasi yang cemerlang. Karena saya pada basicnya merupakan S1 lulusan Ekonomi Syariah, saya juga hal yang menonjol bagi saya itu adalah pembiayaan syariahnya, Pak. Jadi saya rasa saya bisa berkontribusi karena ini sesuai dengan latar belakang saya. Ya. Oke, selanjutnya, bagaimana gambaran Anda tentang perusahaan ini? Untuk lebih jelasnya, menurut saya pekerjaan ini dibutuhkan karena perusahaan ini kan terkait dengan pembiayaan, Pak. Jadi pastinya membutuhkan seorang ahli yang mampu mengumpulkan data, menginterpretasinya, dan juga kemudian mengolah data tersebut supaya bisa menjadi bahan keputusan pengambilan keputusan terkait ekonomi. Selanjutnya juga ada, bagaimana Anda menghadapi masalah dalam pekerjaan? Untuk mengatasi masalah sendiri, Pak, menurut saya tentunya perlu diadakannya musyawarah. Nah, karena saya juga pernah berkecimpung di masa kuliah dan juga di masa sekolah terkait dengan organisasi, sedikit banyaknya saya sedikit mengerti lah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Yaitu dia seperti saya katakan tadi, tentunya kita diperlukan adanya musyawarah, dipertemukan orang-orang
apakah ini pekerjaan yang tidak diselesaikan atau berkendala di tengah perjalanannya, maka diperlu adakannya rapat pertemuan antara yang bersangkutan, dan juga dicarikannya solusi dari para anggota yang bersangkutan untuk memberikan ide-ide terkait solusi tersebut. 3. Apa halangan yang kira-kira akan Anda temukan dalam pekerjaan ini? Menurut saya halangan dalam pekerjaan ini adalah mungkin terkait dengan pekerjaan yang saya ajukan, yaitu data scientist. Menurut saya kendalanya ada pada pengumpulan datanya, Pak. Jadi misalkan data tersebut kita harus cross check apakah data tersebut valid atau tidak, karena data tersebut akan mempengaruhi keputusannya nanti, sehingga itu menjadi tantangan bagi saya terhadap pekerjaan yang saya ajukan tersebut, Pak. Oke, selanjutnya dalam bekerja lingkungan seperti apa yang Anda sukai? Lingkungan yang saya sukai tersebut mungkin maksudnya lingkungan yang profesional, yang tidak membawa ranah pribadi ke dalam pekerjaan, dan juga jika partner-partner kerja, baik itu atasan maupun yang sejajar maupun yang di bawahnya, saya berharap mendapat lingkungan kerja yang profesional dan juga berintegritas. Jadi semua sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan, dan juga tidak ada yang keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebenarnya ini ada, kalau Anda diterima di perusahaan ini, berapa lama waktu Anda bisa memberikan kontribusi bagi kami? Nah, Pak, untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan ini, tentunya saya akan memenuhi harapan Bapak. Namun perlu saya katakan, Pak, sejujurnya saya tentunya membutuhkan waktu untuk benar-benar mengerti tentang perusahaan ini, dan juga kebutuhannya yang bagaimana, Pak. Jadi mungkin kontribusi saya akan terlihat hingga beberapa bulan ke depan, setidaknya dalam 6 bulan akan ada perubahan dan kontribusi saya terhadap perusahaan ini. Ya. Baik, kalau Anda diterima, berapa lama Anda akan bekerja untuk perusahaan ini? Jawab. Terkait untuk berapa lama saya bekerja perusahaan, Pak, bagi saya ketika saya bekerja pada sebuah perusahaan, setidaknya paling tidak saya memberikan kontribusi untuk maju bersama perusahaan, mencapai target bersama. Jadi harapan saya bukanlah pada berapa lama saya dikontrak, namun kepuasan saat berhasil mencapai target bersama perusahaan dan berkembang bersama perusahaan, Pak. Yang terakhir mungkin ada, apa itu sukses menurut Anda jika Anda diterima di perusahaan ini? Apakah perusahaan itu akan jaya? Bagi saya sendiri, Pak, untuk sukses itu kan merupakan definisi yang subjektif, Pak. Namun bagi saya, definisi dari sukses ini dalam hal ini saya di perusahaan adalah ketika saya memberikan kontribusi dan juga dampak yang besar bagi perusahaan terkait dengan pekerjaan yang saya ajukan, pengambilan keputusan tersebut bisa meningkatkan dan mengembangkan perusahaan, dan juga pada kenaikan karir saya di perusahaan ini, itu juga merupakan merupakan salah satu definisi sukses bagi saya.
Terima kasih kepada Saudara Khairi Lutfi yang telah memenuhi panggilannya di PT BFI Finance Indonesia. Selanjutnya untuk pengumuman hasilnya dapat dilihat dari portal akan dikeluarkan segera. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Haikal Qadarwishali yang sudah meluangkan waktunya untuk saya di interview pada hari ini. Besar harapan saya untuk diterima di perusahaan ini, Pak. Terima kasih untuk waktunya.